Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita belajar Dhamma tidak lain agar kita dapat terbebas dari penderitaan. Kita belajar Dhamma, mengenal Dhamma, supaya kita punya petunjuk, agar kita dapat menuntun diri kita mengarah kepada akhir dari penderitaan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di luaran banyak sekali seseorang memperdebatkan soal kebenaran, mengklaim dan menganggap apa yang diyakini adalah benar, sehingga di masyarakat timbul semacam rebutan benar. Kemudian kita yang umat Buddha kadang-kadang tidak berani menyuarakan, sebetulnya ajaran Buddha ini benar enggak ya? Biasanya umat Buddha ini paling silent, paling diem, paling calm kalau urusan hal demikian. Hal ini perlu saya sampaikan dalam rangka supaya ibu bapak punya keyakinan yang kuat terkhusus kepada apa yang diyakini, yaitu ajaran Buddha. Karena bagi orang lain, kita memeluk agama Buddha ini dianggap kita salah jalan. Nanti kalau Anda pertemuan Imlek begitu ya, kalau Anda keluarganya majemuk, nanti di sela-sela pertemuan Imlek itu nanti intinya Anda mau digait supaya Anda pindah keyakinan. Ya, mestinya Imlek itu berbicara tentang keluargaan sambil makan kue keranjang, kue lapis. Tapi tidak jarang di dalam momen keluarga itu seolah-olah adalah forum untuk mencari kebenaran. Dan biasanya kita umat Buddha yang paling diam, karena takut salah jawab. Dalam rangka apa ini Bante sampaikan? Supaya ibu bapak yang sudah punya keyakinan agama Buddha timbul keyakinan. Karena tak jarang di antara umat Buddha itu ragu-ragu dengan yang diyakini. Apakah benar ajaran Sang Buddha ini? Karena yang lain menyampaikan kamu salah jalan, nanti kamu tidak ada yang menyelamatkan. Sampai tak jarang yang jadi umat Buddha, nanti gimana ya saya ya? Ini biasanya kalau umat Buddhanya sudah mulai jarang ke wihara. Kalau jarang ke wihara ya bisa jadi ibaratnya bangunan itu fondasinya tidak kuat. Ketika ada getaran sedikit mulai goyah. Nah, kalau makin hari jarang ke wihara, ya jangankan kena goncangan, ketiup angin ambruk. Gara-gara masalah sedikit bisa pindah keyakinan. Kenapa hal ini perlu Bante sampaikan? Supaya ibu bapak mengenal lebih dekat sehubungan dengan ajaran Sang Buddha. Karena di luaran mengatakan yang paling benar. Bahkan tak jarang ya menuduh kita ini salah jalan. Apalagi biasanya umat Buddha identik disamaratakan, kamu nih salah nih penyembah berhala. Masih enggak kalimat begitu? Masih enggak? Masih. Biasanya ada orang yang mengatakan begitu. Nah, khawatirnya kita yang sudah punya keyakinan ya menjadi ragu-ragu, benar enggak? Memang di dalam masyarakat banyak sekali orang mendebatkan soal kebenaran. Apa yang diajarkan Sang Buddha juga kebenaran. Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini adalah kebenaran. Namanya benar itu yang pertama bisa dibuktikan. Namanya benar. Namanya benar itu bisa dibuktikan. Ada empiris, istilahnya begitu. Empiris itu artinya ya bisa dibuktikan. Ajaran tentang karma bisa dibuktikan nggak? Nyata atau bayang-bayang? Nyata atau bayang-bayang? Sekarang atau nanti? Sekarang. Anda berbuat baik sekarang,
Kira-kira metiknya kapan? Kalau Anda berbuat baik sekarang, kira-kira metiknya kapan? Ya sekarang. Kalau pikiran Anda baik sekarang, tenangnya kapan? Sekarang. Karena perbuatan itu yang paling awal adalah dari pikiran. Kalau sekarang kita marah, sekarang kita benci, menderitanya kapan? Sekarang. Jadi dhamma ajaran Sang Buddha ini benar. Karena pada dasarnya kita adalah orang yang berlatar belakang, orang berpendidikan. Namanya sebuah kebenaran itu bisa diuji, benar. Makanya kadang-kadang orang memuji agama Buddha. Oh, agama Buddha ini benar, tapi dia tidak berani menyuarakan. Benar, tapi dia tidak berani menyuarakan. Ya Bante, tidak usah dicerita-ceritakan lah Bante. Khawatirnya kalau tidak diceritakan itu yang tidak punya keyakinan itu goyah gitu loh. Karena kadang-kadang yang jarang dibicarakan takutnya salah. Tapi yang salah diungkapkan, dikira benar. Nah itu menjadi masalah tuh. Karena zaman sekarang itu yang benar dan salah itu bukan masalah kebenaran, tetapi masalah follower. Tahu enggak follower? Kalau followernya itu banyak, yang dikata salah, ya benar itu. Nah, buktinya yang ikut banyak kok. Makanya kalau orang ahli-ahli itu tidak laku. Kenapa? Followernya sedikit. Zaman sekarang itu zaman follower. Meskipun kita tidak ahli, tapi kalau fan-nya banyak, apa yang kita katakan benar. Tapi secara dhamma bukan begitu. Dhamma ajaran Sang Buddha, kenapa disebut benar? Yang pertama, karena bisa dibuktikan. Ada empirisnya. Yang kedua, ajaran Sang Buddha ini benar karena kita bisa menggunakan daya intelek. Bisa kita logikakan. Tidak ada yang disembunyikan. Sang Buddha tidak pernah menyembunyikan ajarannya. Bahkan sebelum Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha aja ngomong loh. Apakah ada yang kalian ragukan tentang ajaranku? Kalau tidak benar, berani tidak ngomong gitu? Ya, berani tidak ditantang begitu? Kalau ibu bapak tidak benar, misalnya ibu bapak tidak benar, coba kalau ada salah tolong koreksi, berani ngomong gitu enggak? Kalau benar, kita bisa mengklaim, bisa mendeklarasikan. Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. Orang yang bisa berani ngomong begitu berarti benar. Tapi kalau orang yang takut dikritik, berarti ada yang sembunyikan. Kebenaran dhamma ini, yang kedua itu adalah kita bisa menalarkan. Tapi itu belum yang dimaksud oleh Sang Buddha. Jadi yang pertama tadi bisa dibuktikan, yang kedua bisa kita gunakan daya nalar. Dan yang ketiga, kita tidak diberi batasan. Kita justru malah diajak untuk berpikir kritis. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada disembunyikan. Kenapa seseorang lahir menjadi seperti ini? Kenapa seseorang lahirnya seperti itu? Apakah disembunyikan? Tidak. Bahkan beliau menunjukkan sehubungan dengan kondisi-kondisi yang baik. Tidak pernah menyembunyikan ajarannya. Justru beliau mengajak kita untuk berpikir kritis. Tapi itu juga bukan yang dimaksud ajaran Sang Buddha. Benar yang dimaksud adalah benar karena ajaran Sang Buddha inilah yang bisa menuntun seseorang menuju akhir penderitaan. Karena di dunia ini banyak kebenaran. Di dunia ini banyak kebenaran. Tapi tidak semua kebenaran itu mengarah kepada akhir penderitaan. Di dunia ini banyak ilmu. Banyak ilmu, benar semua. Tapi apakah ilmu ini bisa mengakhiri penderitaan? Makanya kadang-kadang kalau orang rebut debat soal kebenaran, kita tinggal ngomong, yang kamu pertahankan itu bisa mengakhiri penderitaan enggak? Daripada kita memegang kebenaran, tapi tidak mengakhiri penderitaan, apa gunanya kebenaran itu? Anda sudah punya keyakinan, ini benar, tidak salah. Tapi kalau tidak bisa mengakhiri penderitaan, apa gunanya? Kadang-kadang tidak salah
jika orang berdebat soal sebuah keyakinan. Bukannya mengakhiri penderitaan, malah menambah penderitaan. Yang kalah tidak bisa tidur. Itu kalau debat itu kan, yang kalah tidak bisa tidur karena dia mikirin materinya. Besok saya akan lawan dia dengan ini. Tidak bisa tidur. Yang kalah tidak bisa tidur. Yang menang juga takut kalah. Sama-sama menderita. Jadi Dhamma ajaran Sang Buddha ini kenapa disebut kebenaran? Karena ajaran Sang Buddha ini sebagai petunjuk jalan mengakhiri penderitaan. Dasarnya di mana, Bante? Ada salah satu sutta yang berjudul Simsapa Sutta. Simsapa Sutta ini adalah khotbah tentang segenggam daun. Sang Buddha bertanya kepada para biku, lebih banyak mana daun yang ada di genggamanku dengan daun yang ada di hutan Simsapa? Apa yang dijawab? Apa jawabnya? Para biku menjawab, Bante, tentu paling banyak adalah daun yang ada di hutan. Tetapi para biku, yang di genggaman tahun inilah, yang di genggamanku inilah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi ilmu di luar itu banyak. Tapi tidak semua ilmu di luar itu bisa mengakhiri penderitaan. Jadi supaya ibu bapak nanti ditanya orang, apakah habamu Buddha ini benar? Anda jawab benar. Benarnya landasannya apa? Bukan sekedar intelektual, bukan sekedar bisa dibuktikan, bukan sekedar mengajak kita berpikir kritis, tapi kebenaran Dhamma ini sebagai petunjuk untuk mengakhiri penderitaan. Apa gunanya kita berdebat sebuah kebenaran, tapi tidak ada hasil, yaitu akhir dari penderitaan. Kadang-kadang kita nanti di keluarga, nanti soal iman ini, iman itu, nah Anda sampai bosan dengerin. Kalau dengar soal gitu, sudah tidak usah banyak ngomong dah, kita pulang pelan-pelan aja. Ya, menghindari. Ya. Kita kadang-kadang tidak mau berkonflik dengan orang, tapi kadang-kadang kita juga tidak yakin juga. Gimana ya untuk menjelaskannya? Maka Sang Buddha mengajarkan kepada kita hanya segenggam daun, karena sebetulnya ilmu di luar juga banyak. Ada teori-teori fisika, itu banyak juga. Ya. Kalau batu dilempar ke atas, jatuh kemana? Ke bawah. Itu sudah hukumnya. Benar enggak? Bisa Anda buktikan. Anda punya dompet enggak? Anda punya handphone enggak? Coba. Enggak akan nyantol ke atas. Pasti jatuh ke bawah. Benar enggak? Benar. Tapi tindakan melempar itu apakah bisa mengakhiri penderitaan? Enggak bisa. Teori Archimedes. Gimana bunyinya? Di mana ada dorongan, di situ ada tekanan. Itu yang dipakai untuk membantu orang cuci mobil itu. Hidrolik gitu loh. Hidrolik. Itu dulu Archimedes mikir bener-bener itu. Pusing mikiran. Sampai Indonesia malah jadi tukang cuci mobil. Ilmunya cuma dipakai begitu. Benar enggak? Di mana ada dorongan, di situ ada tekanan. Benar enggak? Benar, tapi apakah itu bisa mengakhiri penderitaan? Tidak bisa. Maka Guru Buddha mengatakan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, memberi judul khotbahnya dengan istilah Cattari Arya Sacani. Ada 4 kebenaran. Saca itu benar. Dari di sini kita tahu kenapa ya kok dikasih nama benar. Nah, ibu bapak kemarin kan sudah asadanan kan ya? Sudah kan ya? Sudah belum? Yang belum berarti tidak hadir itu. Di situ menguraikan tentang 4 kebenaran Arya. Kenapa ada kata kebenaran? Karena kebenaran itu berbicara jalan menuju akhir penderitaan. Karena kalau tidak bisa mengakhiri penderitaan, apakah bisa dibilang benar? Tidak bisa. Bagaimana kita katakan benar kalau itu tidak menjadi solusi dari kehidupan? Guru Agung Sang Buddha ini menguraikan Dhamma demi kasih sayang kepada manusia. Kenapa? Karena manusia mengalami derita.
Jadi bukan hanya sekadar intelektual, oh iya benar Bante, memang dhamma itu masuk akal, bisa dibuktikan, mengajak kita berpikir kritis. Nah kadang umat Buddha begitu, dhamma benar karena bisa ehipasiko katanya. Bisa ehipasiko, bukan itu sebetulnya ujungnya. Benarnya dhamma karena bisa mengakhiri penderitaan. Ya. Kita mengajar, kita belajar banyak tentang dhamma. Tapi sebetulnya dhamma ini mengarah kepada yang satu, yaitu akhir penderitaan. Kita berdana tujuannya untuk apa coba? Kita berdana tujuannya untuk apa? Dijawab, untuk membuat kebajikan Bante. Terus kalau untuk membuat kebajikan untuknya apa? Ya supaya hidup sejahtera Bante. Terus kalau hidup sejahtera maunya untuk apa? Ya namanya sejahtera ya tidak menderita Bante. Endingnya tetap satu Bang. Supaya kita tidak menderita. Menjalankan sila gampang atau susah? Tapi kenapa diajarkan? Karena sila itu kalau dijalankan, sila itu juga mengarah kepada akhir penderitaan. Kenapa ada seseorang menderita? Karena pelanggaran sila. Ya, menderita karena pelanggaran sila. Jadi kalau seseorang belajar dhamma tentang sila, tujuannya untuk apa? Supaya tidak menderita. Terus meditasi. Kenapa orang meditasi? Jangan dijawab supaya buang-buang waktu gitu ya. Kenapa orang meditasi? Karena pikirannya banyak yang masuk ini situ, ini situ. Akhirnya apa? Tidur ndak bisa nyenyak, ya makan ndak enak. Kira-kira bahagia atau menderita? Kalau tidurnya ndak nyenyak, kira-kira bahagia ndak? Aduh, bahagia sekali setelah 3 hari saya ndak tidur. Ada ndak? Ndak ada. Ya. Yang paling sederhana mengajarkan tentang samatha, ketenangan. Orang tenang, dia tidak menderita. Apalagi kalau orang itu sampai belajar pandangan terang. Ada yang bilang, Bante meditasi kan jenuh Bante. Ada yang bilang gitu. Tapi kelihatannya sih orangnya tidak hadir. Aduh Bante, meditasi itu menjenuhkan kata dia. Cuma duduk diem nungguin alarmnya Bante. Aduh menjenuhkan. Ngapain kata dia. Tapi saya bilang, Anda jenuh sama penderitaan atau jenuh sama meditasi? Mana lebih menjenuhkan? Jenuh dengan penderitaan atau jenuh dengan meditasi? Bante ya lebih jenuh penderitaan, tapi jalan untuk mengatasi kejenuhan penderitaan harus meditasi. Gimana coba? Ya gimana coba? Jadi kebenaran dhamma yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha ini adalah supaya membuka mata batin kita. Sehingga tahu inilah kebenaran yang harus kita yakini. Dalam rangka apa? Supaya kita bisa mengakhiri penderitaan. Yang diawali kita punya pandangan benar. Yang diawali kita punya pandangan benar. Ya apalagi begini nih, bulan Cit Gue begini. Kadang-kadang ada pandangan yang tidak benar. Bante, ini kan dekat Green Heaven tuh. Agak ke sana sedikit ya. Bante, kata dia, Bante, kalau bulan Cit Gue begini kok banyak yang meninggal ya, kata dia. Apakah memang ada waktunya ya Bante? Saya tanya, waktunya apa? Saya bilang, ya waktunya meninggal bareng-bareng, kata dia. Kan ada musimnya Bante. Kalau akhir tahun ada musimnya bareng-bareng rekreasi. Akhir tahun, liburan, akhir tahun. Kan bareng-bareng rame-rame Bante. Airport rame Bante. Kalau pas liburan anak sekolah. Tapi kalau Cit Gue itu rumah duka ya rame loh Bante. Apakah ini ada yang ngajak ya Bante? Apakah memang musimnya ya Bante? Nah inilah kalau kita tidak punya pembenaran dhamma. Kita menderita takut. Aduh ini Cit Gue lagi. Jangan-jangan giliran saya lagi dia. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara, kadang-kadang ya, karena kita tidak mendekatkan diri kepada dhamma, belum menderita sudah dibuat menderita. Makanya penting sekali
Ya, kita belajar dhamma. Penting sekali kita mendengarkan dhamma. Supaya apa? Pandangan kita luas. Sehingga tidak terjebak di dalam bahasa sehari-hari masyarakat. Kadang-kadang sambil makan kacang, selesai baca parita, umat-umat makan kacang, Bante cuma duduk diam aja sih. Terus bilang, Bante, dia ngomong, Bante, kata dia, kok orang baik kok meninggalnya cepat ya Bante? Pernah tidak dengar kalimat begitu? Bante, orang baik kok meninggalnya cepat ya? Kok saya takut ya Bante, kata dia. Kok saya takut ya Bante ya? Karena dia merasa dirinya sudah orang baik. Aduh, kok takut ya Bante? Tidak ada seperti itu Ibu Bapak. Kadang-kadang Anda makan kacang di rumah duka Jelambar, rumah duka Heaven, tidak salah nanti ada suara yang berembus seperti itu. Dia orang baik loh. Kok meninggal ya? Dia itu anaknya menjalankan sila, meditasi, murah hati, berdana, kerja keras, masih muda, kok meninggal ya? Terus disimpulkan, orang baik kok cepat meninggal ya, kata dia. Nah, itu kadang-kadang dijadikan bahan untuk mendekati biku. Kok bisa begitu ya Bante? Apa surganya sudah jadi sehingga tuan rumahnya segera diminta kembali lagi? Ya, setiap orang tidak bisa begitu Ibu Bapak. Karena setiap orang punya kekuatan karma. Tidak bisa kemudian kita kait-kaitkan. Tidak bisa. Karena kita tidak mengerti dhamma, sehingga kita diliputi oleh ketakutan. Makanya kebenaran dhamma, kenapa dhamma itu perlu kita dengarkan? Supaya kita punya pandangan benar. Kalau kita punya pandangan benar, penderitaan mampu kita pahami, penderitaan mampu kita atasi. Makanya kalau dalam hidup ada penderitaan, ya Ibu Bapak harus buka wawasannya. Wawasannya dibuka. Makanya dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini tidak ada yang disembunyikan. Makanya kalau kita berbicara tentang dhamma, itu paling banyak topiknya adalah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Itu paling banyak. Paling banyak. Di berbagai sutta manapun kalau Anda baca, itu bermuara menuju yang satu. Nah sekarang kita kan posisinya kan menderita. Tapi kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada dhamma? Ah Bante, kita kan perumah tangga. Kita sibuk di toko, kata dia. Nantilah Bante, Bante doakan ya Bante, supaya saya jadi orang kaya. Biasanya kan begitu kan. Kok tidak pernah ke wihara, Cik? Oh, ya Bante, kita mesti buka toko Bante, harus banyak berusaha. Ya, supaya kaya Bante. Nanti kalau kaya, nanti saya rajin ke wihara. Bante doain ya. Tapi perlu diingat tuh Bapak Ibu. Kalau Anda punya uang, ya, Anda kalau punya uang, ini hari apa nih? Hari Sabtu malam Minggu. Ini Anda punya uang. Uang Anda lebih. Kira-kira Anda datang ke sini enggak? Kira-kira kalau lebih uang Anda, ya. Anda ada teman telepon. Biasanya kan ada di mana? Ada di rumah. Ini malam Minggu, ayo kita makan yuk. Satu promosi ke wihara. Kok kemana kok? Di rumah. Oh hari ini ada Bante Atadhira yang ceramah loh. Oh enggak bisa. Kenapa? Ada acara. Acaranya apa coba? Makan. Jadi kadang-kadang Ibu Bapak, kadang-kadang bukannya enggak boleh ya. Ya jangan sampai lupa lah pesan saya gitu loh. Jangan sampai lupa ke wihara itu aja loh. Ya, Bante kan kita umat Buddha online. Alasan. Alasan itu. Ya, alasan itu. Ah, Bante kita kan dari wihara bisa. Apa dari wihara kan ada streaming, kan enggak usah datang. Kita kan umat Buddha online. Ya. Ibu Bapak rasanya tetap beda. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda di wihara, Anda baca Tisarana itu sungguh-sungguh. Ya. Karena kalau Anda mau bicara sebelah Anda pasti lihatin Anda. Baca parita ngobrol sendirian. Tapi kalau di rumah lagi online baca parita, dengerin. Sambil apa coba? TV-nya, HP-nya
Budang seranang gacami, damang seranang gacami, HP-nya itu berkeluar suara gitu. Orangnya ngapain? Orangnya ngapain? Ya ada yang main handphone, ada yang malah ngopekin kacang. Jadi Bante berpesan apa? Kita belajar Dhamma adalah belajar tentang kebenaran. Kebenaran dalam rangka untuk mengakhiri penderitaan. Syarat yang harus kita upayakan, kita harus mendekatkan diri kepada Dhamma. Ya, pandemik telah berlalu. Jangan sampai kita dengan motivasikan umat YouTube, umat online. Khawatirnya kekuatannya kurang. Ya, kurang. Kenapa? Karena secara emosi itu tidak dapat. Tidak dapat. Memang secara suara sama, tidak ada beda. Ya, selama jaringannya tidak terganggu sinyal, tetap sama. Ya, tetap sama, tapi secara emosi tetap beda. Makanya Bante berpesan ya, yang dekat-dekat sini. Ya, kalau Anda datang ke sini, suasananya berubah. Mungkin di rumah suasana sedang tidak enak sama suami istri, sampai wihara, ya pasti berubah. Minimal tenang lah. Tapi tenang tidak dicurigai. Tapi kalau di rumah tenang, jadi curigai. Ini sakit hati. Ya. Jadi disinilah waktunya. Makanya kita belajar Dhamma, Ibu Bapak. Ini supaya kita kembali. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Supaya Anda hidup di tengah-tengah kemajemukan. Anda punya keyakinan bahwasanya apa yang saya yakini adalah sebuah kebenaran. Ciri dari kebenaran yang saya yakini adalah petunjuk menuju akhir penderitaan. Karena daripada kita rebutan benar, tapi tidak membawa pada akhir penderitaan, apa gunanya kebenaran itu? Apa gunanya? Kalau tidak bisa mengakhiri penderitaan, apa gunanya? Kita belajar banyak hal, tapi tidak bisa mengakhiri penderitaan, apa gunanya? Anda sekolah macam-macam naik grade-nya, hanya dalam rangka untuk mencari rezeki. Tapi tidak bisa mengakhiri penderitaan, apa gunanya? Kalau dalam hidup ini tidak pernah mendengar Dhamma, apakah kehidupan akan datang ketemu Dhamma? Kalau kehidupan sekarang tidak ketemu Dhamma, apakah kehidupan yang akan datang ketemu Dhamma? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang berjodoh dengan Buddha Gautama? Karena dahulunya adalah orang-orang yang sudah pernah berasosiasi, pernah berhubungan. Demikian pula kita yang akan datang. Karena kita selama belum melenyapkan tanha, kita masih lahir lagi. Dan kelahiran yang akan datang, kita juga akan tetap bertemu dengan Dhamma. Kalau sekarang kita juga ada ketertarikan untuk belajar Dhamma. Lawang sekarang aja tidak tertarik, apalagi nanti. Bayangin tuh. Lawang sekarang aja tidak tertarik, apalagi nanti. Lawang yang sekarang tertarik aja masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Makanya penting bagi kita, supaya kita terbuka wawasannya. Apakah pengertian benar secara ajaran Sang Buddha? Benarnya karena bisa menuntun kita menuju akhir penderitaan. Karena memang di dunia ini banyak kebenaran, banyak, ya banyak. Tetapi hanya melalui ajaran Sang Buddha, inilah saya katakan, yang bisa menuju akhir penderitaan. Kenapa? Karena di dalamnya ada ajaran-ajaran tentang 4 kebenaran Arya. Tentang penderitaan, sebab penderitaan disampaikan. Lenyapnya penderitaan disampaikan, dan jalan menuju akhir penderitaan juga telah disampaikan. Lengkap sebetulnya. Ibaratnya orang pergi ke dokter, setelah diidentifikasi sakit, dia dikasih tahu sebabnya sakit. Dan dia dikasih tahu, sakitmu bisa sembuh selama kamu mengikuti treatment yang diberikan. Treatment inilah pelatihan-pelatihan. Ya, kita bisa mengakhiri penderitaan selama kita mengikuti latihan-latihan itu, yang diawali dari yang pertama, yaitu sila. Ya, sila. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sila itu akan menjadi pelindung kita. Makanya perumah tangga nomor 1, sila. Kenapa hal ini perlu diulang-ulang? Karena kalau orang itu menjalankan sila, hidupnya nyaman. Nyaman. Tidak ada ganjalan. Tidak ada yang menghalangi hatinya. Tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah punya sila. Mana ada ceritanya orang punya sila menyesal.
Aduh, aku kok tidak membunuh makhluk hidup. Nggak ada ceritanya. Ya, aduh, tadi kok saya tidak mencuri. Justru kalau kita berpikir begitu berarti kita belum punya dhamma. Karena dalam kehidupan kita ini penting sekali ya, untuk mendekatkan diri. Karena makin kesini dengan alasan COVID, antusias orang belajar dhamma itu macam-macam. Apalagi ke wihara. Bante kan masih COVID, ya dari rumah aja. Kadang-kadang begitu. Bukannya itu pilihan Bante, ya pilihan. Tapi kan saya memilihkan. Ya, memang ini semua pilihan, tapi kan saya memilihkan. Kalau ada waktu, ada kesempatan datang. Karena yang jelas Anda berasosiasi dengan orang baik, maka Anda akan memperoleh pengalaman-pengalaman yang baik. Inilah pentingnya kenapa kita perlu datang ke wihara. Supaya membuka batin kita. Supaya kita tambah yakin dengan apa yang kita yakini. Pertanyaannya, apa yang Anda ragukan dalam ajaran Buddha? Apa yang Anda ragukan? Bante, apakah di dalam ajaran Buddha itu ada surga? Ada. Apakah ada gambarannya? Apakah Bante sudah pernah melaporkan dari pengalaman Bante ke sana? Belum sih. Ya. Karena memang syaratnya kita kan harus punarbawa dulu, baru sampai sana. Kecuali kita punya abinya. Nah, kalau punya abinya bisa diakses langsung. Tapi kalau tidak punya abinya kan nunggu punarbawa. Apakah surga itu ada? Ada. Dari mana? Tidak lain dari kumpulan kebajikan yang kita lakukan. Semua orang bisa lahir di alam surga selama seseorang membuat kebajikan. Tapi tidak semua orang bisa mencapai kesucian kalau tidak memasuki jalur dhamma. Tidak bisa. Semua orang di keyakinan lain bisa ke surga. Bisa. Kenapa? Karena di dalamnya juga ajaran dana juga ada. Perilaku baik juga ada. Tapi untuk akhir penderitaan, ini yang tidak diketemukan. Bukan klaim. Ya. Karena syaratnya harus melihat 4 kebenaran Arya. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju penderitaan, lenyapnya penderitaan. 4 kebenaran Arya inilah yang menjadi awal untuk mengakhiri penderitaan. Makanya di dalam ajaran Sang Buddha ini, ya patut kita pertahankan. Ya, jangan sampai Anda hanya memberikan warisan berupa materi kepada anak cucu Anda. Ya, maka perlu sekali ibu bapak yang punya anak, ya, dekatkanlah anaknya kepada dhamma. Karena biasanya orang tua hanya mengikuti, ya tidak apa-apa Bante, yang penting anak saya senang. Tapi kalau tidak punya dhamma, apalagi tidak mengerti 4 kebenaran Arya, nah ini nanti sayang. Ya sayang. Kehidupan sekarang tidak bertemu dengan dhamma. Kehidupan yang akan datang juga kemungkinan besar sulit sekali. Makanya ya sebisa mungkin ibu bapak sekalian, penting ya harus diulang-ulang ya, supaya mendekatkan. Ya meskipun di tengah-tengah kesibukan, ya di sela-sela waktunya lah, bisalah. Itulah syukur-syukur ya di hari-hari tertentu ya ikut latihan meditasi. Di sini hari apa meditasi? Jumat. Siapa yang tidak hadir? Saya bukan tanya yang hadir. Kalau yang hadir pasti semua diem. Ya, siapa yang tidak hadir? Ya berarti meditasi di rumah. Karena kapan hari saya tanya sama umat. Ada umat di wihara lain. Di sini jadwal meditasi hari apa? Hari Selasa. Semua menjawab semua. Audien itu. Hari apa meditasi? Hari Selasa Bante. Terus saya tanya, siapa yang hadir? Diam semua. Ternyata di wihara itu hanya ada jadwalnya. Tapi tidak ada yang menghadirinya. Nah, di sini sudah dikondisikan. Ya, hari Jumat. Ya, kemarin ya hari Jumat. Ya, dekatkan. Karena kalau nunggu Anda sadar, kelamaan. Nah, Bante kan dhamma ini sadar, Bante. Tapi kalau sadar untuk melakukan meditasi ini kelamaan. Anda benar-benar termotivasi meditasi kapan? Kalau Anda sudah sampai di sini. Karena orang meditasi itu benar-benar. Kalau nunggu kesadaran itu kelamaan. Makanya kadang-kadang Bante paksa. Mau meditasi sekarang atau meditasi nanti.
Nanti aja Bante, nanti tidak akan bisa kalau sekarang tidak dimulai. Kadang-kadang saya ulang-ulang begitu. Kenapa? Karena dengan kita belajar Dhamma, terkhusus latihan meditasi, ya ini penting ya Bapak Ibu, karena ini menjadi aksesnya untuk ke kehidupan yang akan datang soalnya ini. Kalau Anda keluar negeri itu butuh tiket, ya. Kalau Anda ke kehidupan yang akan datang, kira-kira mau alam yang bagus atau alam yang tidak bagus? Bante, saya tidak mau lahir kembali. Boleh sih, selama Anda sudah mencapai arahat. Selama Anda belum mencapai arahat, Anda akan lahir kembali. Kira-kira nih, kita bermain peran. Kira-kira, kan kita tahu tanha masih ada. Di mana ada tanha, di situ ada kelahiran lagi. Nah, kira-kira mau ke alam mana? Alam bahagia atau ke alam yang tidak bahagia? Bante, saya mau ehipasiko. Kayak apa sih panasnya neraka? Kayak apa sih Bante laparnya di alam peta itu? Semua orang pasti pengen lahir kembali di alam yang baik. Kalau bukan lahir di alam manusia, lahir kembali di alam surga. Tapi syarat untuk sampai di sana, itu harus punya akses berupa pikiran terakhir mesti tenang. Itu diingat-ingat. Pikiran terakhir harus tenang. Karena kalau kita tenang, yang muncul adalah cuti cita, gambaran batin yang bagus-bagus. Nah, nanti, ya jangan bilang gini, nggak usah nyenggol sebelahnya. Tuh dengerin mak, nggak usah ngomong gitu ya. Tuh dengerin mak, udah tua, tuh dengerin tuh mak. Enggak, karena urusan meninggal itu tidak ada urusannya tua dan muda itu ya. Ya, jadi tidak ada urusannya. Karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Tapi sebelum itu, yang paling penting adalah akses terakhir itu jangan sampai kita kehilangan ketenangan. Nah, supaya kita tenang bagaimana? Inilah gunanya kita latihan meditasi. Demi apa? Demi diri sendiri supaya tidak menderita. Karena kita masih lahir kembali masalahnya. Ya, meskipun kita mengatakan, aku tidak mau lahir lagi Bante, tetap lahir, masih ada tanah. Gimana mau? Gimana tidak bisa, masih ada tanah. Makanya ini penting digugah dan direnungkan baik-baik. Ya, meditasinya kapan nih? Ya, lihat tangannya, telapak tangannya dilihat. Kapan ngajak motor Anda? Kan yang ngajak motor Anda ini kan tangan Anda. Tidak mungkin tangan begini motor jalan sendiri kan tidak mungkin tuh. Tidak mungkin. Setir Anda, ya kalau kaki kan ngikutin, tapi kan yang berperan kan. Kalau mobil kan setirnya, kalau sepeda motor datangnya. Kira-kira Anda ajak ke fluid fillet atau ke Dhamasuka fluid? Sama-sama, lokasinya fluid semua soalnya. Ya. Anda ke sana juga punya waktu, ya ke sini harus punya waktu. Ya, ajak tangan Anda. Ya, Anda punya tangan, dikasih tahu. Ingat ya, Jumat malam saya order dari sekarang. Ya, PO namanya, pre-order. Jadi jauh-jauh sudah dikasih tahu. Hari Jumat malam, tangan kanan dan tangan kiri sepakat ya. Ya, ayo ke wihara. Ya. Untuk apa latihan meditasi? Karena biasanya orang kalau meditasi, berapa pesertanya di sini? Kalau hari Jumat? Tuh. Berapa? 10. 20-an. 20-an itu maksimal. Kalau paling sepi berapa? Saya tanya paling sepi. 5. Tuh. Makanya kenapa yang lahir di alam surga sedikit? Kenapa coba? Itu contoh sederhananya udah kelihatan tuh. Yang melatih pikiran dengan tenang sedikit. Bagaimana ya aksesnya menuju alam bahagia? Ya, maka sebisa mungkin ya ini diingat. Ya. Karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu demi kasih sayang, bukan mencari follower, apalagi mencari subscriber. Ya. Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk membantu kita supaya kita bisa mengakhiri penderitaan. Karena Dhamma itu ya memang bermuara ke sana. Ya. Tidak mencari follower, bukan mencari pengikut. 5 orang aja didatangin. Pancawagya Bhikkhu yang 5 orang didatangin. Untuk apa?
Supaya bisa mengakhiri penderitaan. Kita bisa bercermin dengan Guru Agung Buddha. Guru Agung Buddha meskipun sudah sukses, sudah berhasil, beliau tetap mengajarkan Dhamma karena kasih sayang beliau. Nah, kita-kita yang sekarang menerima Dhamma, ya sebisa mungkin ya didekatkanlah. Ya, jangan sampai kita kemudian banyak alasan dan akhirnya semua tinggal kenangan. Andai kata dulu saya rajin meditasi, saya mungkin tidak seperti ini pikirannya. Andai dulu saya kalau hari Minggu, Sabtu ke wihara, mungkin saya tidak salah begini. Kan kadang-kadang bisa muncul tuh. Karena kalau malam itu kan antara terang dan gelap banyak mana kalau malam. Kalau malam terang sama gelap banyak mana? Banyak gelap, hati-hati. Hati-hati. Ya, karena dunia gelap itu promosinya lebih kenceng. Ya, promosinya lebih kenceng. Ya. Ya, kapan hari saya lihat tuh. Saya kapan hari cerita di tempat yang lain. Saya kalau hari Sabtu minggu keempat ada jadwal reguler ngisi ODM di Kelapa Gading. Ada salah satu perjalanan itu, sepanjang jalan itu saya ngitungin papan bunga itu. Banyak sekali. Mulai dari belakang Arta Gading sampai ujung. Lewat dapur coklat ke sana lagi loh. Terus sampai hampir Mall Gading. Tahu kan ya kalau lewat situ? Itu berjajar papan bunga. Saya pikir peresmian apa gitu. Tahu enggak itu peresmian apa? Iya, peresmian dunia malam. Saya tidak boleh nyebutkan merek. Saya bilang kalah wihara. Wihara resmi kan paling yang pasang papan bunga cuma 5, 6, 1. Itu pun juga dari umat-umat sendiri. Ini banyak sampai saya hitungin. Ada lebih dari 50. Karena itu jajar-jajar nempel. Dan itu bukan satu jalur, 2 jalur kanan kiri. Saya lihat kalau satu papan nama itu 500.000 berapa banyak? Saya ngitungin. Namanya di mobil kurang kerjaan kan saya hitungin. Jadi promo-promo ya tempat seperti itu kita harus waspada. Jangan sampai kita penasaran apa ya kayak bagusnya apa ya. Ya hati-hati. Ya hati-hati. Kenapa? Ya sebagai biku ada kewajiban menunjukkan jalan yang baik. Ya. Jadi meskipun ada kama yoni kama bandu, tapi kewajiban biku adalah menunjukkan jalan yang benar. Jangan sampai ibu bapak yang sudah mendekatkan diri kepada Dhamma karena salah pertemanan, akhirnya salah tempat kunjungan. Anda itu hasilnya baik. Kadang-kadang bisa tidak baik kalau salah tempat dan posisi. Ya, makanya nih yang bisnis-bisnis, yang kerja-kerja harus diingat. Ya, ada tempat-tempat yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Apalagi di Jakarta. Sinilah nikmati surga sebentar katanya. Ya, hati-hati, hati-hati. Sekali lagi Dhamma diajarkan karena untuk membantu kita mengakhiri penderitaan. Kebenaran Dhamma bisa dibuktikan. Kebenaran Dhamma bisa kita gunakan nalar. Kebenaran Dhamma juga bisa kita kritisi. Tapi yang paling penting dari kebenaran Dhamma, karena Dhamma itu sendiri menuntun kita menuju akhir penderitaan. Apa yang kita ragukan lagi? Bergegaslah di dalam kebajikan. Karena perbuatan baik dan perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Ini sebagai pengingat ibu bapak, karena topik-topik Dhamma Anda sudah sering ikuti. Ini hanyalah sifatnya pengingatan kembali, supaya Anda terinspirasi datang ke wihara, belajar Dhamma, praktek Dhamma. Anda ingat tujuan yang paling mulia, yaitu mengakhiri penderitaan. Nah, mungkin ini yang ingin Bante sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa memperkokoh keyakinan Anda kepada Tiratana, mendorong Anda untuk terus semangat di dalam praktek Dhamma, hingga akhirnya dapat merealisasi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Attadhiro Thera. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua.
Pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung, nanti yang ingin bertanya boleh langsung angkat tangan dan maju ke depan. Kemudian yang kedua bisa ditulis di kertas dan pensil yang telah disediakan di depan bangku Bapak Ibu semua. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Para petugas dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagi sebuah lagu Bijaksanalah pada halaman 67. Batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai, demikianlah para bijaksana, takkan terpengaruh celah dan pujian. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosa ku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosa ku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan, guru dewa dan manusia. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh langsung tunjuk tangan. Oke.
Oh, yang di sana dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Malam Bante, saya Kumara Wijaya, Sotioto, Namo Buddhaya. Tadi Bante sempat menyinggung pentingnya ketenangan pikiran saat kita akan meninggal. Oke. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan tenang, mengingat semua perbuatan baik pada saat kita akan pergi, terus apa yang terjadi dengan akusala kama yang telah kita perbuat selama ini? Itu aja Bante. Terima kasih. Ya, biar duduk dulu bapaknya. Ya, saya menangkap dari apa yang tadi ditanyakan. Kalau kita saat detik-detik terakhir kita punya ketenangan, maka ketenangan ini akan menjadi kondisi yang baik, munculnya kusala. Lantas bagaimana dengan akusala? Ibu bapak saudara-saudari sekalian, cita jarupa, cita akan melahirkan rupa. Jadi rupa kita bergantung dari cita terakhir kita, pikiran kita seperti apa. Untuk urusan karma yang buruk ya masih berbuah. Tetapi sebagai start awal kita sudah punya modal yang baik. Ya, jadi cita jarupa, cita akan melahirkan rupa. Ya, rupanya seperti apa tergantung citanya. Makanya seseorang punya rupa itu ya bentuk. Itu tergantung dari cita terakhirnya. Kalau citanya terakhir itu marah-marah, kalau jadi manusia, itu kurang enak dipandang. Kenapa? Karena cita ini diliputi dengan kondisi yang tidak baik. Nah, rupanya ya jadinya seperti itu. Makanya ada salah satu penjelasan di dalam Culaka Mawibangga, Majjhima Nikaya. Kenapa ada yang rupawan, kenapa ada yang buruk rupa? Itu ada di sutta judulnya Culaka Mawibangga. Itu disampaikan di situ bahwasanya seseorang yang rupawan, karena dia ketika melihat orang lain berbuat baik, dia punya kecenderungan yaitu gampang turut bahagia. Tapi kenapa orang itu buruk rupa? Salah satunya dikatakan di sana adalah iri hati. Iri hati itu bahasa sekarang itu nyinyir. Nyinyir. Nah, karena pikirannya itu seperti itu, maka melahirkan rupa seperti itu. Makanya cita jarupa menjadi start awal. Karena untuk lahir itu pasti manusia punya rupa. Jadi sebelum kita berproses ini, rupa yang kita miliki itu tidak lepas dari selain kama ada cita. Ya, selain kama itu ada cita, pikiran kita. Karma tetap ada, tapi start awalnya sudah bagus. Itu loh, start awalnya sudah bagus. Ya, jadi start awal itu penting. Nanti lahir di keluarga bagus. Tapi untuk urusan nanti karma buruk ya tergantung. Kalau sudah lahir kan bisa salah pergaulan juga. Kalau salah pergaulan mengkondisikan karma-karma buruk berbuah. Anda sekarang sebetulnya yang hadir di sini sebetulnya dulu rupanya itu bagus loh. Dulu. Makanya bisa di sini. Tapi untuk urusan kehidupan Anda sehari-hari itu dibentuk oleh lingkungan dan pergaulan. Ya. Dengan siapa Anda bergaul, lingkungan apa yang Anda hadapi, jadilah Anda. Karena untuk lahir sebagai manusia pasti punya kualitas pikiran yang baik. Kan ada yang tanya, loh Bante katanya lahir jadi manusia itu kan sulit, tapi banyak yang lahir manusia tapi kok perilakunya buruk. Awalnya startnya bagus, tapi setelah lahir dia dapat lingkungan yang tidak bagus, dapat pergaulan yang tidak bagus.
Karena pada dasarnya manusia bisa dibentuk loh. Kalau pengen merubah seseorang, sukar, pindah tempatnya. Jadi kalau punya anak agak bandel, Bante saya sudah sadarkan tidak bisa berubah. Bisa. Suruh ikut Pak Baja Samanera. Langsung dicabut dari tempatnya. Biasanya keluyuran, sekarang tiap hari. Berubah. Ya, berubah. Ya, dicabut. Dulu marah-marah, sekarang Nobel Silent. Mau marah? Ingat loh ya pesannya Nobel Silent. Dicabut dari tempatnya, berubah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, lantas bagaimana dengan aku salah? Tetap ada mengikuti, tapi untuk start awalnya itu Anda sudah punya satu kemenangan, kondisi bagus. Ya, kondisi bagus. Jadi kalau lahir manusia, nah sudah karma baik nih, berbuah nih, lahir jadi manusia. Untuk berikutnya tergantung kekuatan karma. Dengan siapa Anda bergaul, lingkungannya seperti apa. Nah itu untuk berikutnya. Apakah aku salah? Ya tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, tapi start awalnya sudah bagus. Itu pentingnya. Kenapa di saat-saat terakhir itu, ya kita perlu. Ada salah satu orang Tisarana. Saat terakhir dia Tisarana. Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Dia Tisarana. Supaya apa? Dia ingat tentang kebaikan. Ya, ingat kebaikan. Nah, kalau ingat kebaikan, nah, pikirannya tanpa keraguan-raguan. Dia tutup usia dalam kondisi tenang. Dan kalau diceritakan, ceritanya bagus. Dulu mak itu tutup usia baca Tisarana 3 kali. Diceritakan gimana? Enak enggak? Ngomongnya Anda percaya diri atau ragu-ragu? Anda ceritanya pasti kesana kemari. Bagus nih meninggalnya nih. Sebelum meninggal Tisarana. Tapi kalau beda lagi, gimana dulu? Jangan ngomong-ngomong. Kenapa? Panggil-panggil terus. Nggak tenang. Ya, nggak tenang. Jadi urusan tadi ini berkaitan dengan nanti kelahiran. Tapi kalau sudah lahir, ya aku salah masih ada. Terbukti kita lahir jadi manusia. Apakah yang berbuah cuma karma-karma baik saja? Nggak kan, beraneka ragam kan. Dipuji, karma baik berbuah. Dicela, karma buruk berbuah. Mendapat, karma baik berbuah. Kehilangan, karma buruk berbuah. Apa kita mendapat terus? Apakah kita mendapat terus? Enggak juga. Naruh sandal, keluar sandalnya hilang. Hanya di Dhammasuka aja yang ke wihara sandalnya enggak hilang. Karena di bawah. Karena di bawah. Ya. Jadi itu pentingnya ya. Itu pentingnya kenapa? Ya pikiran terakhir. Supaya kita punya stat yang bagus. Di zaman Sang Buddha itu ada istri dari Raja Pasenadi. Raja Pasenadi punya istri. Siapa namanya? Ratu Malika, betul. Soalnya saya lupa siapa namanya, makanya saya tanya tuh. Ya. Ratu Malika. Ratu Malika itu saat-saat terakhir. Nah, pikirannya kurang bagus. Karena dia dihantui rasa bersalah berupa berbohong kepada Raja Pasenadi. Pikirannya gelisah. Jatuh di alam menderita 7 hari. 7 hari. Tapi Sang Buddha ditanya sama Raja Pasenadi. Selama 7 hari Sang Buddha, sekarang bukan waktunya pertanyaan itu. Bante, di mana istri saya lahir? Sekarang bukan waktunya bertanya itu. Nah, setelah hari ke-7 baru disampaikan. Kenapa Sang Buddha menyampaikan seperti itu? Supaya Raja Pasenadi keyakinannya kepada Dhamma tidak berkurang. Jadi itu salah satu contoh ya, orang baik kalau pikirannya tidak baik ya jatuh di alam menderita, tapi sebentar. Nah kalau orang jahat pikirannya baik, Bante, bagaimana? Ya lahir di alam baik tapi sebentar juga. Sebentar juga. Kan ada case by case. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Baru lahir, ya lahir gitu. Ada yang belum lahir, jadi manusia sih. Tapi umurnya cuma sebatas kandungan. Ya, hanya sampai di kandungan, tidak sampai lahir. Jadi bukan salah ibunya, bukan salah dokternya. Memang kekuatan karmanya memang segitu.
Jadi ada kekuatan karma. Mestinya dia lahir di alam manusia, tapi kekuatan karmanya tidak support. Ya, kadang-kadang orang tua, aduh salah dokternya, salah ibunya, tidak ada yang salah. Itu tidak lepas dari kekuatan karma. Kita tahu Bante Siwali. Bante Siwali itu, ya dalam catatan itu adalah salah satu orang yang paling lama di kandungan. 10 tahun. 10 tahun. Tahu ceritanya kenapa? Karena di masa lampaunya dia pernah menjadi anak, kemudian dia disingkirkan. Setelah dia mengangkat diri menjadi raja lagi, dia mengepung wilayah itu, tidak dikasih makan. Sebagai akibatnya dia terkurung di dalam rahim ibunya. Itu tidak ada yang kebetulan juga. Jangan bilang, oh Bante mungkin zaman dulu tidak ada operasi sesar kali. Tapi itu juga tidak lepas dari kekuatan karma juga. Meskipun lahir kembali, karma baiknya, kusalanya begitu luar biasa. Karena salah satu murid Buddha yang tidak pernah mengalami kesusahan. Tapi proses untuk lahirnya, ya, itu mengalami masa lama di kandungan ibunya. Karena pernah ngepung menyebabkan masyarakat dalam jumlah banyak itu tidak dapat makan, tidak dapat minum, menderita. Ya, itu ada kisah historiknya, tidak lepas dari kekuatan karma. Meskipun karma baik juga ada juga. Jadi tetap ya untuk kondisi, untuk start awal begitu. Bisa dipahami ya. Baik, untuk pertanyaan kedua boleh langsung Pak. Malam Bante, salam namo buddhaya Bante. Ini temanya bagus ya Bante, mengatakan bahwa kita ke biara ini menemukan jalan kebenaran dan bisa melepaskan penderitaan. Nah ini kebetulan ya, saya punya teman, dulu rajinnya ke biara, rajin meditasi. Setelah dia kena PHK, masalah ekonomi lah ya, dia itu masih ada kesempatan juga ada datang beberapa kali, tapi terakhir dia nggak datang lagi. Pas dia ketemu teman dia, itu katakanlah dia orang tetangga sebelah gitulah ya. Dia langsung pertama kali dia di situ, dia ngajak dia ngobrol begitu, ya ngajak dia ngobrol-ngobrol tentang dia kayak kehidupan dia. Langsung dia bilang, wah kamu ini orangnya kebetulan ada jodoh, ya ada jodoh. Nanti ditunjukin. Sekarang dia bilang kamu ke tempat dia. Nah, terus pas lagi stres begini, ya dipikirkan kalau ada kerjaan ada apa kan mau dong. Akhirnya dia langsung ke sana. Ke sana dia ketemu orang di sana. Udah di situ, udah cerita-cerita ngomongnya, udah selesai cerita gitu, dia kan mendapatkan pekerjaan karena dia percaya, orangnya juga rajin. Nah, dari situ ceritanya udah lama gitu ya. Sekarang kan dia udah masuk ke agama lain. Terus saya tanya sama dia, lama nggak ke biara lagi, saya udah pindah. Kenapa pindah? Dia bilang, kamu tahu nggak, penderitaan di dunia ini ya lebih hebat daripada dia kan nggak paham tentang Buddhis, dia bilang penderitaan yang akan datang punya. Soalnya kenapa? Kalau sekarang saya menderita, keluarga saya menderita begitu, gimana maksud meditasi masa tenang? Sekarang saya kamu lihat, sejak saya ke sana mereka perhatiin. Setelah itu saya bisa berbuat baik, bisa bakso segala ikutin begitu, karena kehidupan yang nyata, penderitaan yang nyata punya bisa dihilangkan sekarang ini juga. Jadi bingung kita mau jawab ini Bante. Terus pertanyaannya adalah? Pertanyaan saya bahwa penderitaan ya ada sekarang punya ya untuk dilenyapkan, bukan yang akan datang. Kalau sekarang kita nggak bisa melenyapkan penderitaan kita, gimana yang akan datang? Karena sekarang kita udah melenyapkan, udah kerja, udah enak begini, kita bisa berbuat karma baik tiap hari, katanya begitu. Makasih Bante. Ya, nah ibu bapak saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan memang semua ini adalah pilihan. Seperti apa yang dialami, ya, tentu di situ juga banyak sebab, ya, banyak sebab. Jangan sampai ya ibu bapak kemudian berpikir sempit, ya gara-gara agama Buddha jadi susah gitu. Tidak. Justru agama sebelah itu muji-muji kita. Paling sering baksos itu kita. Paling sering baksos. Ya, kenapa?
karena jumlahnya lebih sedikit. Ke Pantai Jompo, umat Buddha kalau ke Pantai Jompo kemana coba? Ke seberang-seberang sana tuh. Ya. Ya, jadi dalam hal ini ya jangan sampai ya, karena banyak sebab yang menyebabkan. Ya, seperti tadi katakan bahwasanya oh dia menderita sekarang. Ya memang dalam kehidupan kita memang ada penderitaan. Kemudian, nah ini kan dia menderita sekarang, ya tidak hanya nanti, sekarang juga udah menderita. Karena dalam kehidupan sekarang ini salah satu yang mengambil peran besar di masyarakat itu ekonomi. Itu paling tidak bisa dipungkiri, ekonomi. Ya, ekonomi. Ya. Tapi perlu ibu bapak pahami, untuk mendapatkan ekonomi itu juga butuh persiapan, butuh skill. Ya, jangan sampai kita hanya berpikir, kan saya sudah rajin dana makan Bante. Nanti kan pasti kaya Bante, ada skillnya juga. Ya seperti ya menambah pengetahuan, keterampilan, membangun relasi itu juga perlu diupayakan. Ya kecuali Anda jadi biku cukup meditasi terus, nanti ada yang kirim makan. Ya. Tapi intinya ya harus punya skill, harus punya skill. Kemudian sehubungan dengan yang tadi, kan dia pindah, ya pindah itu pilihan, gitu loh, pilihan. Tapi kan level orang kan beda-beda gitu loh. Ya, level orang kan beda-beda. Jadi mungkin dia merasa cocok, mungkin dia sungkan mau cerita sama temannya, dia sungkan. Sehingga dia ketemunya di sana. Apalagi temannya mungkin mengatakan, aku susah, udah karma ini. Jalani aja. Bukan dikasih solusi, tapi dikasih jalani. Kadang-kadang ya, kita ini kadang-kadang juga perlu sadar diri ya. Ya. Bante kan susah makan. Ya kalau susah makan ya mencari. Tapi mencari kemana Bante? Nah kalau dia tidak tahu tempat mencarinya, kalau kita punya lebih ya dibantu. Gitu loh, jangan sampai ada orang susah kemudian datang, udah karma. Saya mau curhat nih, lagi susah nih, karma burukmu sedang berbuah. Ya tidak begitu, dia ladang haus ya kasih aqua lah supaya dia minum. Ya, sedang lapar kasih makan. Ya kasih makan. Memang seorang biku tidak bisa melebihi berumah tangga. Kalaupun biku kasih, paling kasih dhamma. Ya, kalau urusan kasih yang bukan dhamma, ya ke teman, temannya juga harus peduli. Dulu sudah runtang-runtung ke wihara, giliran susah malah dijauhin. Saya tidak maulah kamu susah kok. Ya jangan begitu. Ya, kalau sudah lewat, sudah jadi begini, kenapa ya kok dia bisa pindah? Kan masalahnya satu, dia sukar ekonomi. Nah kalau Anda punya alternatif pilihan, ya ditawarkan. Ya ditawarkan. Jangan sampai kita sesama umat Buddha kemudian jawabannya, udahlah karmamu berburuk lagi berbuah. Lagi susah, sana berbuat baik ke Bante, dia susah. Udah susah disuruh berbuat baik ya tambah susah lah. Ya kita juga yang ngajak-ngajaknya juga harus punya kesadaran juga. Ya oh dia lagi susah. Nah ajaran apa yang bisa ini, apakah kita kenalkan atau apa? Ya ini kan salah satu membangun relasi juga. Ya membangun relasi juga. Karena sesungguhnya karena kita tidak komunikasi, atau kadang-kadang kita juga tidak mau diajak komunikasi, sedangkan pihak luar membuka diri dan di situ melegakan, ya tidak salah. Ya tidak salah. Ya. Jadi tidak salah kalau ada kasus-kasus begitu. Ya. Makanya dalam hal ini, ya kasus ini adalah sebagai pembelajaran, supaya kalau punya temannya lagi susah, jangan ditinggal ngilang. Giliran ada baksos, ditawarkan. Kamu ikut baksos enggak besok kesini. Giliran susah, hilang. Jangan tawarkan ke dia. Dia bukan hanya ditawarkan kebaikan juga, dia juga dikasih kesempatan juga. Kalau dia susah, ya cobalah dibantu apa yang bisa dikerjakan. Kalau dia susah sekali, susah makan, kalau cuma 1-2 orang suruh ke wihara lah. Kalau 1-2 orang, kalau 1 RT ya tidak cukup. Karena ada umat ya, dari umat sebelah bilang begini. Kalau, ini umat sebelah ngomong sama saya, karena dia lihat kegiatan di wihara. Sebetulnya kalau prinsip Buddhis ini ada di masyarakat, saya pikir tidak ada orang kelaparan, kata dia. Yang punya makan, bawa makan. Selesai makan, dimakan bareng-bareng. Tidak ada cerita kelaparan. Dia bilang gitu. Itu salah satu wihara
di Indonesia itu yang ada bikunya, biasanya kalau wihara ada bikunya, biasanya makannya lebih dari satu item. Lebih dari satu item. Apalagi kalau bikunya tambah banyak. Itu bukan semata-mata untuk biku. Biku ada porsinya, satu bowl udah cukup. Sisanya, ya siapa yang mau makan silahkan. Ini tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya orang susah. Bahkan anak-anak mahasiswa itu senang Bante ini dipertahankan Bante. Karena kalau pas kos-kosan, transferan, ya, transferan, nah saya bisa nyambung kehidupan Bante. Ya saya bilang silakan. Ya silakan. Karena pada dasarnya tradisi ini bagus itu loh. Ya, yang punya bawa makan, yang kesulitan makan bisa makan. Tapi tadi saya bilang kalau satu RT tidak cukup. Ya kalau satu RT tidak cukup. Ya, karena kebiasaan berbagi ini adalah ciri khas Buddhis gitu loh. Memang kalau untuk urusan kerjaan ya minta ke Bante juga bingung juga. Bante bisa carikan kerjaan dah. Aduh, Bante juga bukan CEO ya. Jadi saya mau carikan kemana? Nah, saya paling alternatifnya kita coba tanya temennya, ada kenalan nggak? Coba tanya. Paling gitu Pak Bante. Bante kasih kerjaan apa? Biasanya kerjaannya Bante itu tidak ada uangnya. Kerjaan ayo kita pergi ke rumah duka baca parita. Ya teman-teman lah yang nanti kalau ada kasus begini yang ini teman-teman lah yang membantu. Ya, gak supaya apa ya saling bantu membantu lah. Tapi harus diingat kalau sudah dikasih kepercayaan, tolong kepercayaannya jangan disalahgunakan. Ya, kadang-kadang orang sudah dikasih kepercayaan, kemudian malah kepercayaannya disalahgunakan. Jadinya orang bosan, takut memberi kesempatan kepada orang lain. Carikan kerja pada orang, ternyata orangnya males-malesan. Terus yang punya usaha nyindir, kamu salah bawa orang ya. Jadinya yang bawa-bawa begitu. Makanya saya kapan hari juga ditanya orang, Bante tidak ada kerjaan. Saya tidak tahu CV kamu, saya bilang. Kamu hasilnya rajin atau males, saya bilang. Oh Bante saya kan tamatan ini pengalamannya ini. Rajin atau males? Karena CV bisa diketik. Tapi kebiasaan harus di lapangan. Soalnya tidak tahu nih, soalnya nih hubungannya dengan saya punya trust masyarakat ini gara-gara bawaannya Bante Atadhiro. Saya tidak mau kasus-kasus begini, tidak mau. Ya, tidak mau. Ya, kalaupun kamu memilih, ya itu pilihan kamu. Ya, karena untuk saya tidak dapat apa-apa tapi kecipratan kan tidak enak. Tidak enak. Jadi dalam hal ini ya kasus ini sebagai pembelajaran kalau ada teman-teman yang susah, ya diajaklah. Kalaupun perlu ya dikarikan jalan keluarnya gimana. Karena ekonomi itu masalah yang sangat vital di kota besar. Nah, kalau di desa masalah ekonomi nomor sekian. Karena kalau tidak ada yang dimakan, masih ada singkong, masih ada sayur, masih ada tetangga. Kalau di kota, sayur-sayur itu tidak ada lagi udah. Makanya ini penting. Ya, yang punya teman-teman dan Anda harus punya kejujuran, itu yang penting juga. Karena kejujuran itu nomor satu di dalam bermasyarakat. Ya, karena trust itu adalah faktor utama. Nanti diingat nih, trust itu nomor satu, kepercayaan nomor satu. Ya, duit kurang bisa ditambahkan, tapi kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, gimana mengembalikan? Susah sekali. Susah sekali. Kalau sudah tidak bisa dipercaya, sekian dan terima kasih. Tidak ada episode berikutnya. Ya. Baik, kita mulai pertanyaan tertulis. Selamat malam, Ada Bante. berapa? Ada berapa? Dua. Namo Buddhaya. Maaf Bante, saya mau bertanya manfaat dari berdana makan pagi atau berdana makan siang kepada anggota sangga. Ya, nomor 2. Namo Buddhaya, Bante izin bertanya terkait kehidupan berulang. Yang pernah saya ketahui, kehidupan pertama semua makhluk itu terjadi karena hukum alam, bukan karena karma, karena belum ada kehidupan sebelumnya. Apakah Bante punya penjelasan lebih lanjut terkait ini, atau ada penyebab lain makhluk bisa terbentuk? Terima kasih Bante.
Ya, untuk yang pertama, apa manfaat kita berdana makan? Pagi, ya, pagi, terkhusus kalau pagi, supaya Anda punya yang pertama kondisi pikiran yang baik. Kalau Anda datang berdana makan pagi hari, itu adalah untuk mengkondisikan yang jelas pikiran yang pertama dan pikiran yang baik. Karena pagi hari adalah awal hari. Nah, kalau pagi hari itu kita awali dengan pikiran yang baik, sisanya adalah kebaikan. Tapi kalau pagi ya sudah moodnya kurang bagus, ya berikutnya jadi tidak bagus. Nah, dengan kita datang ke wihara, ya, tapi ya disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai Anda melebihi kemampuan, endingnya penyesalan jangan sampai. Ya. Jadi harian gajinya 100.000, yang dibelanjakan untuk dana makan pagi sudah 50.000. Namanya tidak sesuai. Kenapa? Takutnya setelah Anda berdana Anda nyesel. Dan penyesalan itu akan mencederai kebaikan yang Anda lakukan. Jadi buah dari kalau kita berdana pagi, yang jelas yang nyata, itu adalah pikiran kita baik yang pertama. Karena ketika kita mempersembahkan dana makan pagi, ya di situ pikiran kita sudah terkondisi baik. Karena kalau tidak pikirannya baik, tidak mungkin ke wihara pagi-pagi. Tidak mungkin. Urusan nanti memetik yaitu kesejahteraan sebagai buahnya, itu belum kelihatan. Tapi yang jelas kelihatan Anda sudah mengawali pagi hari dengan pikiran yang baik, pagi hari dengan ketenangan. Makanya kalau dana makan ya ditata pikirannya, bukan hanya ditata makanannya di piring. Tapi pikirannya harus ditata. Pikirannya harus ditata. Kenapa? Karena awal dari segala sesuatu itu dari pikiran. Ya, dari pikiran. Kalau siang hari ya kurang lebih sama. Ya siang hari, karena mungkin dia tidak sempat bangun pagi, makanya dia dikirim makan siang. Tapi buah dari berdana adalah kesejahteraan. Itu secara hukum karmanya. Dimanapun dia berada, dia tidak mungkin kelaparan. Itu secara hukum karmanya. Dan itu tertulis di dalam kitab suci Cula Kama Wibangga. Apa pahala kalau seseorang memperoleh kekayaan? Itu dikatakan di sana. Ya, dikatakan di sana. Kemudian di suta yang lain disebutkan, orang yang memberi makanan tidak mungkin dia mengalami kelaparan. Tidak mungkin. Itu ada dalam satu suta yang ada di Samyutta Nikaya. Pertanyaan yang disampaikan kepala perumah tangga kepada Sang Buddha, Bante, para biku ini tiap hari pindah patah. Kita ini petani gagal panen, tapi para biku ini tiap hari pindah patah. Ya. Dia menyampaikan kepada Sang Buddha. Apa jawab Sang Buddha? Dalam ingatan 92 kalpa yang lampau, saya tidak pernah melihat si pemberi makan mengalami kelaparan. Jadi yang beliau sampaikan, 92 kalpa tidak pernah dilihat si pemberi makan mengalami kelaparan. Memang di dalam praktek dhamma ini memang sila samadhipanya, tapi yang paling awal adalah dana. Ya, kenapa? Dana itu pemberi kesejahteraan. Sedikit atau banyak, Anda harus tata, bukan hanya nata makanannya di piring. Sedikit atau banyak, pikirannya harus ditata. Jangan sampai Anda dana makan, toleh makanan sebelah. Nanti giliran Bante saya mau makan yang itu. ya jangan sampai Anda dana makan kemudian lirik kanan lirik kiri. Dan ini jangan dilanjutkan. Karena itu akan menodai pikiran Anda. Ya, pikiran berupa keserakahan. Anda sudah jadi makhluk peta duluan. ya, kadang-kadang ya ada. Ya namanya manusiawi ya. Ya, weh, ada kue tio. Wah, kue tio ada capce. Ini biasanya orang sini tidak suka ini. Nanti nih setelah Bante makan saya akan lanjutkan dengan ini. Dia dana, misalnya dia dana pisang goreng. Dia dana pisang goreng. Jangan lirik kue tio goreng. Ya kita tidak tahu ini manusia ini alam bawah sadar ya. Ya, alam bawah sadar. Ya, harus disadari. Saya harus menata pikiran saya
ketika saya menata pikiran saya, semoga kebajikan ini membawa kesejahteraan bagi saya. Harus menata pikirannya, karena pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Kalau kita isi pikiran kita dengan pikiran yang baik, maka kebaikan ini menjadi pahalanya. Tapi sebelum pakai nata, tapi isinya loba. Loba itu isinya kurang. Lihat sebelahnya, hati-hati. Ya, hati-hati. Ada yang bawa udang Alaska. Ada yang bawa udang Alaska. Kapan bisanya? Wah. Hati-hati. Ya, ini bisa terjadi loh. Kenapa saya ceritakan? Ya bisa terjadi, nama manusia itu naluri, ya, karena pada dasarnya makhluk itu salah satunya kan demen makan. Ya, hati-hati. Maka Bante berpesan kalau Anda dana makan, mesti Anda tata pikirannya, bukan sekedar menata makanannya. Jadi kalau mempersembahkan, sebelum Anda persembahkan, Anda kan sudah bungkus nih, dari bungkusan dibuka. Nah, ketika dipegang, Anda punya kehendak. Ya, kehendaknya apa? Salah satunya, nah, semoga makanan ini membawa kesejahteraan di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Makanan ini hanyalah sarana. Yang membentuk apa? Pikiran. Saya pernah cerita ya di sini ya, soal Bante Anuruddha. Pernah cerita enggak ya? Lupa ya. Ada enggak cerita saya? Itu ada salah satu cerita Ibu Bapak, cerita menarik tentang Bante Anuruddha. Bante Anuruddha ini adalah siswa Sang Buddha yang terunggul di dalam mata kedewaan. Bante Anuruddha. Tapi Bante Anuruddha itu juga punya kelebihan yang lain, yaitu tidak pernah mendengar kata tidak ada. Memang tidak semelimpah Bante Siwali, tapi tidak pernah mendengar kata tidak ada. Kenapa? Kekuatan dari apa? Kekuatan dari perbuatan di masa lampaunya. Ketika beliau lahir menjadi seorang Brahmana, tapi hidupnya miskin. Tapi dia mengenal hukum karma. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Kenapa ada kesusahan ini? Beliau menjelaskan dan menyampaikan kepada istrinya, kenapa kita susah? Karena dulu ketika mau berbuat baik, tidak ada yang menerima kebaikan kita. Giliran ada yang menerima perbuatan baik, tapi tidak ada yang diberikan. Maka tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Lahirlah sekarang dalam kondisi kekurangan. Di masa itu disampaikan, dalam kitab suci disampaikan bahwasanya beliau berjumpa dengan Paceka Buddha. Dan beliau mempersembahkan dana makanan kepada Paceka Buddha itu. Sambil makanannya diisi ke dalam mangkok, bertekad, semoga persembahan ini, harapannya dua, wishnya ada dua. Semoga saya tidak lahir di keluarga miskin dan tidak mendengar kata tidak ada. Nah, jadi yang membuat kata tidak ada ya karena sarana dana makan ini. Makanya dana itu adalah sarana. Sarana untuk apa? Membantu pikiran kita arahkan untuk apa. Termasuk kalau Anda dana lilin, kan wihara-wihara ada dana lilin biasanya. Anda kalau dana lilin itu Anda juga bisa bertekad, semoga saya memiliki mata kedewaan. Itu salah satu adhitthana yang dimiliki oleh Bante Anuruddha. Setiap kali puja pelita harapannya adalah semoga punya mata kedewaan. Makanya Anda belajar meditasi tidak dapat mata dewa kan? Ya bisa jadi dulu Anda tekadnya bukan itu kali. Ya, tapi Bante Anuruddha punya itu karena ada latar belakangnya. Jadi kalau Anda dana makan, pahalanya apa? Tergantung pikiran kita. Tapi Bante berpesan yang baik-baik. Karena kebajikan itu mengabulkan keinginan masalahnya. Takutnya itu yang buruk gitu loh. Apa ada Bante keinginan buruk bisa terwujud? Ada. Apa perlu saya ceritakan? Ada. Ada keponakan dari Anathapindika. Keponakan Anathapindika ini, ya kalau dalam masyarakat sekarang itu namanya playboy. Dan anehnya, setiap wanita lihat dia jatuh cinta. Bukan dianya jatuh cinta pada wanita. Setiap wanita lihat dia jatuh cinta. Jadi kalau lihat dia jatuh cinta. Di dalam cerita itu cukup agak kurang bagus juga ya.
Pokoknya wanita lihat dia, pokoknya pengen ditiduri dia. Kalau giliran ketangkep, dilepaskan lagi. Keponakannya Anathapindika. Kenapa bisa begitu? Karena dia ketika berbuat baik, dia berdoa. Semoga setiap wanita yang lihat saya jatuh cinta. Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh. Nah, jangan. Ini bikin penderitaan itu. Ya, bikin penderitaan. Hati-hati, apa yang Anda sampaikan bisa terwujud. Hati-hati. Makanya biasanya para bijak menyampaikan doanya yang bagus. Semoga hidup sejahtera, semoga bisa mengakhiri penderitaan, bertemu dengan teman-teman yang baik. Hati-hati dengan doa kita. Ya, jangan karena terbawa hawa nafsu kemudian melakukan keburukan. Jangan. Ya, jangan. Ini perlu saya sampaikan. Ya, siapa tahu Anda kemudian sakit hati, kemudian Anda wishnya begitu, hati-hati. Menderita nanti. Ya, bikinnya yang baik. Kemudian yang kedua tadi, tentang alam kehidupan. Memang di dalam ajaran Sang Buddha tidak pernah diceritakan secara detail tentang asal mula manusia pertama. Yang disampaikan adalah awal terbentuknya bumi ini. Ini ada di dalam di dalam Digha Nikaya yang berjudul Aganya Sutta. Sutta tentang asal usul. Nah, di sana cuma disampaikan ketika bumi ini hancur, bumi ini terbentuk. Makhluk yang pertama menempati bumi ini disebut sebagai makhluk Abhasara. Nah, setelah makhluk Abhasara menempati, ada sebagian makhluk Abhasara ini dia mencicipi saripati bumi. Cahayanya meredup. Disitulah awal munculnya matahari dan rembulan. Karena dulu manusia ini bercahaya. Makanya kalau Anda meditasi itu bisa keluar cahaya. Kalau Anda sampai jana itu bisa keluar cahaya. Karena Brahma itu memang alam cahaya. Alam cahaya. Nah, dari makhluk Abhasara ini kemudian mulai dengan proses yang lama, mutasi berubah jadilah kita yang sekarang. Itu ada ceritanya panjang sekali di dalam Digha Nikaya. Jadi kalau ditanya bagaimana manusia terbentuk, tidak diceritakan secara detail, hanya diceritakan secara global. Kenapa tidak diceritakan dengan detail? Lagi-lagi tadi, karena ini tidak akan membawa pada akhir penderitaan. Karena kalau Anda tahu manusia yang pertama, itu pun juga tidak akan mengakhiri penderitaan. Karena Dhamma ajaran Sang Buddha saya katakan benar, karena beliau menuntun ke akhir penderitaan. Itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi bukan siapa manusia yang pertama. Karena Sang Buddha mengatakan sampai kapanpun kamu tidak akan pernah ketemu siapa pembuat rumah ini. Tidak akan pernah ketemu. Ada salah satu sutta yang memberi perumpamaan. Sekarang kita sedang tertusuk anak panah. Kalau sekarang kita tertusuk anak panah, pertanyaannya adalah, apakah kamu masih bertanya, siapa yang memanah saya? Racun apa yang dimasukkan ke dalam panah ini? Saya tidak mau diobati sebelum tahu siapa yang memanah saya. Apa yang terjadi? Mati sia-sia. Tapi, seperti itulah Dhamma. Kita memang tidak tahu siapa manusia pertama. Tapi sekarang kita menderita. Tugas kita adalah untuk mencabut penderitaan ini. Itu ada salah satu sutanya, bunyinya begitu. Karena kalau Anda tahu manusia pertama, tidak bisa mengakhiri penderitaan. Tapi kalau penderitaan sudah bisa Anda akhiri, Anda akan tahu sebab kelahiran itu apa. Nanti habis ini kapan-kapan request lagu Pekik Kemenangan. Kapan-kapan, karena sudah malam. Ada lagu Pekik Kemenangan yang cukup populer. Itu sebetulnya adalah ungkapan bagaimana Guru Agung Sang Buddha dalam pengembaraan mencari siapa pembuat rumah ini, mengacu siapa yang membuat kelahiran berulang-ulang ini. Nah, beliau menemukan ternyata kelahiran ini dibentuk oleh awija dan tanha. Dengan lenyapnya awija dan tanha, maka lenyaplah kelahiran berikutnya. Itu nanti lagunya Pekik Kemenangan. Itu yang dijadikan lagu sekarang itu adalah terjemahannya. Aneka Jati Sangsarang itu loh. Nah, kelahiran berulang-ulang sangat menyedihkan. Ya, aku tak menemukan siapa pembuat rumah ini. Ya, itu ada lagunya, pokoknya syairnya begitu lah. Ya, pokoknya syairnya begitu. Nanti di searching
Kan punya YouTube kan. Searching lagunya pakai kemenangan. Dalam samsara aku mencari siapa pembuat rumah ini, tapi aku tak menemukan. Nah, itu dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah pencarian beliau. Sewaktu beliau menjadi bodhisatta, beliau pernah mendengar penderitaan ini akan berakhir kalau kamu tahu siapa membuat kelahiran ini. Tapi tidak akan ketemu. Jadi dalam hal ini memang dikatakan di dalam Aganya Sutta, nanti referensinya yang soal tentang manusia pertama tadi yang tinggal di bumi ini, ya nanti dibaca di Aganya Sutta, Digha Nikaya. Sudah ada terjemahannya, ya, judulnya Aganya Sutta. Ya, jadi tidak disebutkan siapa membentuk karena tidak akan ketemu. Tapi setelah kita tercerahkan kita akan tahu. Karena ajaran Buddha itu begini, lingkaran. Kalau lingkarannya diputus akan tahu awal dan akhirnya. Selama lingkaran samsara ini belum kita putus, maka kita tidak akan pernah tahu. Nanti kalau ibu bapak lihat Patijakasamuppada, itu ada gambar lingkaran. Nanti ada ekor ularnya itu. Itu sampai ekor ularnya tidak kelihatan. Nah, ekor ular ini menggambarkan kita lahir berulang-ulang seperti seekor ular yang meninggalkan apa? Bungkus kulitnya itu. Kita ini kalau meninggal ini kan meninggalkan bungkus yang dikremasi di heaven itu. Itu bungkus doang itu. Ya. Kesadaran masih melanjutkan. Nanti dapat rupa yang baru. Selama belum mencapai arahat, maka ganti-ganti rupa. Ya, rupanya ganti-ganti. Ya, kalau karma baik dari alam dewa, baik sedikit alam manusia, kurang baik ya alam-alam yang ganti-gantilah. Ya, jadi menyambung pertanyaan tadi ya nanti bisa dilihat di Aganya Sutta. Tapi inti dari Dhamma itu adalah untuk membantu menuntun kita mengakhiri penderitaan. Karena benarnya Dhamma ya adalah bisa menuntun kita mengakhiri penderitaan. Bukan untuk pembuktian-pembuktian yang sukar untuk diterima. Karena ada sesuatu yang sifatnya asentia, tak terpikirkan. Apa itu? Satu, bumi terbentuk, bumi hancur. Tidak terpikirkan. Asentia. Masaknya karma, itu juga asentia. Kalau Anda berbuat baik sekarang, kira-kira nanti pahalanya yang asli datang kapan? Selain dari pikiran tadi. Tidak kelihatan, asentia. Karma masak, asentia. Terus pikiran seorang Buddha juga tak terpikirkan, asentia juga. Jadi ada 4 sebetulnya. Bumi terbentuk, bumi hancur, tidak akan terpikirkan. Karma berbuah tidak kepikirkan. Pikiran Buddha juga tidak kepikirkan. Sama satu. Satunya nanti dicari sendiri. Judul sutanya adalah Asentia Sutta, tak terpikirkan. Asentia, asentia, asintia. Jadi A itu tidak, sintia tak terpikirkan. Ya dikit-dikit baca-baca Pali lah. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah malam jam 8 karena rumah saya juga paling jauh di antara Ibu Bapak. Ya jadi sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih. Demikianlah sesi Dhammadesana dan tanya jawab kita pada hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Atadirothera atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.